Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita simak sekarang NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Dan masih berkaitan dengan pasal tentang syarat minimal usia calon yang akan maju pilkada. Setelah ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Agung, sekarang dua mahasiswa menguji materi pasal yang jadi biang kerok kontroversi itu ke Mahkamah Konstitusi. Kami mengundang Ketua Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi atau Gradasi, Abdul Hakim. Gradasi sejak awal begitu perhatian terhadap pasal yang dianggap memberi amunisi bagi dinasti politik makin berkibar di panggung politik. Lalu ada juga Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga Dewan Pembina Perludem. Apa kabar Mas Hakim? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih bersama kami. Mbak Titi, apa kabar? Selamat sore. Baik, Alhamdulillah kabar sehat Mas Doni, Mas Hakim, salam semuanya. Baik Mbak Titi, Mas Hakim, sebelum kita memulai diskusi, saya ajak Anda pemirsa, mari kita simak sama-sama tayangan berikut ini. Menjadi nakoda PSI, Kaisang Pangarep sibuk. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini banyak dibicarakan menuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta November mendatang. Kaisang belum berusia 30 tahun saat pendaftaran pasangan calon pilkada pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dia juga belum berusia 30 tahun saat KPU Jakarta dijadwalkan menetapkan pasangan calon pekan terakhir September 2024. Tapi Kaisang dinilai diuntungkan oleh putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia minimal pasangan calon yang akan berlaga di pilkada. MA menafsirkan syarat usia minimal bukan ketika penetapan calon seperti diatur dalam peraturan KPU, tapi ketika pasangan calon terpilih dilantik. Yang kerok dari semua ini adalah lubang menganga dalam pasal 27 huruf E Undang-Undang Pilkada. Di sini cuma diatur ketetapan berikut. Belakangan, dua mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Podomoro mengajukan judicial review pasal ini pada Mahkamah Konstitusi. Bak dejavu, lagi-lagi benteng konstitusi ini diminta memutus soal syarat minimal usia kontestan pesta demokrasi. Dulu berkaitan dengan pilpres, sekarang berurusan dengan pilkada serentak. Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Oke, langsung saja kita tanyakan, Mas Hakim, kenapa Anda maju ke MK? Pertama, sebetulnya kemarin kita sudah melakukan langkah melaporkan 3 hakim itu ke KAI. Cuman kemudian tidak ada respon. Ya, kita sudah sempat ngobrol di sini kan? Sempat ngobrol itu dan tidak cukup lama juga ya kita ngobrol di sini. Ya. Yang kedua, bahwa kita melakukan langkah konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Bahwa salah satunya adalah bagaimana kemudian kita minta ke MK untuk menafsirkan pasal 7 ayat 2 itu. Dan kami mewakili dua mahasiswa hukum, satunya dari Ahmad Fahrul Razi dari UIN Syarif Hidayatullah, yang kedua adalah Antoni dari Universitas Podomoro. Anda kuasa hukumnya? Saya ketua tim kuasa hukum. Oke, jadi ada mengawal sampai ke MK ya? Mengawal sampai ke MK. Saya yakin apa, Mas Hakim, Anda MK bisa memberikan jawaban seperti yang Anda harapkan. Sementara sebelumnya sepertinya mentok sana-sini. Seharusnya kalau kita lihat putusan sebelumnya putusan nomor 90, seharusnya saya sepakat bahwa ini legal standingnya akan diterima. Karena memang ada kaitannya dengan pemohon. Pertama, pemohon beralasan bahwa ada kerugian. Kerugian alasan satu adalah bahwa pemohon ingin memastikan ingin mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan bersesuai dengan undang-undang. Yang kedua, pemohon punya kerugiannya adalah menurut pemohon ada ketidakpastian hukum. Itu adalah yang dimaksud kerugian aktual di situ. Ada kerugian potensial yang menurut pemohon bahwa dia adalah mahasiswa hukum, dia punya beban moral untuk mengawal tafsir mana yang benar. Maka dia kemudian meminta kepada kami untuk menjadi kuasa hukum untuk menafsirkan pasal 7 ayat 2 itu. Kerugian apa sih yang dialami oleh mahasiswa atau dua mahasiswa yang Anda wakili ini? Mereka emang mau maju pilkada?
Secara tidak langsung memang mereka tidak maju pilkada, tapi mereka berhak untuk memilih dan untuk memilih. Dan memilih itu punya saya katakan bahwa penting sekali karena untuk melahirkan pemimpin yang kemudiannya berkualitas. Makanya kemarin alasan-alasan kami salah satunya adalah bahwa ingin mendapat pemimpin yang berintegritas dan sesuai dengan peraturan undang-undang, khususnya pasal 7 ayat 2 huruf Undang-Undang Pilkada. Pilkada. Ya, itu yang membuat Anda berani mewakili dua mahasiswa itu, walaupun mungkin nanti MK bilang tidak ada legal standingnya nih. Lah, inilah kemudian saya kira Mahkamah Konstitusi kalau seharusnya memang menerima legal standing ini. Kalau kita baca pasal 7 sebetulnya, pasal 7 ayat 1-nya itu kan sudah jelas bahwa mengatur tentang persyaratan mencalonkan dan dicalonkan. Right to candidate, bagaimana hak untuk dicalonkan. Dan kemudian kami menegaskan bahwa hak dicalonkan dan mencalonkan itu adalah lebih luasnya adalah mulai dari mendaftarkan sampai ditetapkan. Bukan kemudian dilantik. Dan pasal 7 ayat 2-nya itu seharusnya merujuk pada pasal 1. Di mana seharusnya mulai ditetapkan. Karena ada putusan MA nomor 23 PU 2024 itu kemudian pasal ini menjadi multitafsir yang sebenarnya sebelumnya itu adalah biasanya sejak mendaftarkan dan ditetapkan menjadi calon, kemudian berubah sejak ditetapkan menjadi sejak dilantik. Oke, jadi ini menyosor atau menyasar ya, kok jadi sosor ya, menyasar sebenarnya memang ke Kaisang atau gimana nih Mas Hakim? Saya tidak, tapi yang jelas saya tidak menyasar ke Kaisang, tapi yang diuntungkan dari pasal ini adalah Kaisang. Anda yakin ke MK? Karena MK itu tahu artinya apa? Apa, Mas? Mas Kaisang. Oh, Mas Kaisang. Coba. Nanti biar saya berdoa. Loh, hati-hati loh, nanti jangan-jangan salah sasaran. Karena sudah bergabung dengan kita juga Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003 sampai 2006, Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, apa kabar? Ya, selamat siang. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marwarar. Saya ke Mbak Titi dulu ya Pak Marwarar ya. Mbak Titi, bagaimana Mbak Titi merespons logikanya Mas Hakim tadi sehingga berani ke Mas Kaisang, ke Mahkamah Konstitusi maksud saya. Iya, kalau kita lihat tadi ya, bunyi dari pasal 7 ayat 2 huruf E, sebelum kita dialog kan sempat ada pengantar yang menyebut ada lubang di pasal 7 ayat 2 huruf E. Sebenarnya tidak ada lubang di pasal 7 ayat 2 huruf E itu. Bunyinya sangat terang benderang karena dia mengatur persyaratan calon. Ini yang kemudian menjadi polemik dan kontroversi ketika Mahkamah Agung mengatakan bahwa pelaksanaan dari pasal 7 ayat 2 huruf E itu menimbulkan ketidakpastian hukum ketika diterjemahkan oleh KPU di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Nah, dalam hal soal penerjemahan oleh KPU itu saya pikir tidak ada juga masalah ya, karena peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu sejatinya perubahan dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Jadi KPU itu secara konsisten sebagai regulator teknis pelaksanaan tahapan pilkada, salah satunya juga tahapan pencalonan, sejak pilkada serentak tahun 2017 itu konsisten menerjemahkan syarat usia calon itu berlaku sejak calon itu ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi di dalam kerangka hukum pemilu kita, Mas Don, yang mengoperasionalisasi aturan lebih lanjut dari undang-undang itu adalah KPU dengan menerbitkan peraturan KPU. Dan peraturan KPU ini tidak pernah mencela-mencele sejak 2017. Yang namanya persyaratan usia itu dihitungnya ketika seseorang berstatus sebagai calon. Nah, berstatus sebagai calon itu saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Itu konsisten pilkada 2017, pilkada 2018, pilkada 2020, selalu status calon itu melekat ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, ketika ditetapkan itulah maka usia
sebagai calon gubernur atau wakil gubernur yang minimal 30 tahun itu dihitung kalau untuk bupati wali kota dan wakilnya 25 tahun. Iya. Makanya ketika para pemohon menguji peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung dan mendalilkan ada ketidakpastian hukum dan itu diamini oleh Mahkamah Agung, ini yang dari sisi kepemiluan menjadi aneh dan tidak logis begitu. Justru yang menjadi tidak pasti adalah ketika Mahkamah Agung mengukurnya saat pelantikan. Karena pelantikan itu saat ini tidak ada standar waktu yang sama. Ya. Jadi pelantikan itu bergantung pada apakah ada perselisihan hasil pemilu atau tidak. Istilahnya ketika pelaksanaan pilkada itu ada sengketa atau tidak, itu akan menentukan kapan pelantikan akan dilakukan. Iya. Betul, karena agak berbeda logika pilkada dengan logika pilpres. Kalau pilpres kita kenal yang namanya konvensi ketatanegaraan, bahwa pasangan calon terpilih itu harus dilantik, tidak boleh tidak pada tanggal 20 Oktober di tahun pemilu. Nah, kalau di pilkada tidak ada konvensi seperti itu. Yeah. Makanya pilkada itu ada beberapa babak pelantikan. Nah, Yeah. kalau kita merujuk kepada beberapa babak pelantikan, justru disitulah ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karena artinya dari satu daerah ke daerah yang lain bisa jadi berbeda jatuhnya syarat usia, padahal kita pilkada serentak. Jadi justru dari sisi kepemiluan, putusan Mahkamah Agung ini mengandung kerumitan dan persoalan dari teknikalitas teknis begitu ya. Ya. Saya bukannya tidak setuju dengan pelantikan serentak, tetapi rancang bangun tahapan dan jadwal pilkada kita hari ini belum didesain untuk keserentakan pelantikan. Dan kalaupun ada keserentakan pelantikan, itu tidak serta-merta diberlakukan di 2024. Karena kenapa? Lagi-lagi tadi Mas Don, rancang bangun jadwal dan tahapan pilkada kita itu belum mendesain keserentakan pelantikan. Jadi kalaupun misalnya nanti nih ya, misalnya diamini betul bahwa syarat calon itu adalah saat pelantikan, maka tidak relevan dia di 2024. Yeah. Walaupun jadinya aneh ya, karena kenapa? Yang dipersyaratkan itu kan syarat calon Yeah, untuk yeah. menjadi calon di pasal 7 ayat 2, di pasal 7 ayat 1-nya. Itu yang diatur adalah persyaratan calon, Iya. bukan persyaratan ketika menjadi calon terpilih Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya lagi-lagi karena terlalu banyak kontroversi dan spekulasi akibat putusan Mahkamah Agung, ya pil pahitnya harus bergeser ke Mahkamah Konstitusi nih. Walaupun saya kalau Mahkamah Konstitusinya tidak masuk angin ya, tidak sulit untuk memutus Oke. perkara ini. Ya, Karena memang di sini tuh tidak ada isu hukum, Ya, ya. segala sesuatunya dari sisi norma, dari sisi Oke. praktik. Saya pinjam. Tidak ada yang aneh gitu dari Saya pasal pinjam 7 ayat 2. kata-katanya Mbak Titi tadi, di sini sebenarnya nggak ada sisi isu hukumnya ya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Marwarar Siahaan, mantan hakim Mahkamah Kaisang, Mahkamah Konstitusi, ini sebenarnya seperti deja vu, Pak. Seperti kita balik lagi ke soal Pilpres kemarin ini. Anda melihatnya posisi sekarang ini, kalau kita bicara dalam konteks pilkada, kemudian teman-teman, Pak Hakim dan teman-teman ini kemudian mencari keadilan ke sana, peluangnya seperti apa, Pak Marwarar? Iya, saya minta maaf lebih dahulu ini putus-putus karena internet di tempat saya barangkali ini Siap. ada lemot ya. Jadi saya bisa kehilangan beberapa poin. Tetapi kalau permohonan ini sebenarnya sudahlah, jangan terlalu banyak mengada-ada begitu menambah kericuan ini. Kalau Mahkamah Agung itu dalam putusannya sudah ricu, karena seperti dikatakan oleh Mbak Titi tadi itu saya sependapat betul dengan itu. Tetapi yang paling prinsip sebenarnya ketika Mahkamah Agung memutus itu, dia sebenarnya memutus norma undang-undang meskipun itu diimplementasikan dalam PKPU, tapi itu seharusnya bisa dibaca di dalam norma undang-undang itu sendiri bahwa yang ditentukan usianya itu adalah calon. Tetapi Mahkamah Agung bicara bukan calon lagi, kalau sudah terpilih itu adalah pasangan terpilih. Plain and simple, mereka bicara soal yang lain. Sehingga sebenarnya tanpa ini pun kita bahas dari sudut
teori-teori perundang-undangan. Bayangkan itu, untuk membedakan antara calon, tentu ada batas waktu ditentukan kapan calon itu masuk di dalam suatu persaingan atau pemilihan. Tetapi kalau sudah terpilih dan kemudian akan dilantik, dia bukan lagi calon. Calon itu banyak, tetapi yang terpilih satu pasangan. Jadi tidak mungkin lagi itu usianya diukur dari situ. Itu sebenarnya dia MA sudah menjadi pembuat undang-undang sendiri dia. Baik. Pak Marwarar. Bukan PKPU yang dirubahnya, meskipun hanya soal kata bahwa dihitung sejak itu. Oleh karena itu kalau ini dibawa ke MK, ini kan sudah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan lagi dibawa-bawa itu. Oke, baik. Pak Marwarar, itu sudah kacau itu. Ya, baik. Tahan dulu di situ Pak Marwarar. Ini menarik sekali, nanti saya juga akan konfrontir dengan Mas Hakim ya. Tetapi kita harus rehat sejenak. Kita lanjutkan sesaat lagi karena saatnya sekarang udah masuk waktu azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami tengah berdiskusi terkait dengan pasal Pro Kaisang yang ditendang ke Mahkamah Konstitusi oleh Mas Abdul Hakim, mewakili 2 rekan mahasiswa. Beliau ini adalah Ketua Gradasi Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi. Juga di sambungan Zoom kita sedang ngobrol dengan Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, dan juga Marwarar Siahaan, Hakim MK 2003-2006. Jadi Mas Hakim, Anda tidak percaya sebenarnya KPU itu bisa menyelesaikan benang kusut ini? Sampai Anda nggak mau menunggu KPU akan konsultasi dengan DPR dulu gitu kan? Ke MA nggak benar, ke KY ya kan? Akhirnya MK, gimana dong? Ya, kalau kita membaca dari komentar dari KPU beralasan kita sebagai pelaksana katanya akan melakukan. Makanya atas dasar itu kemudian bukan tidak percaya, karena kita ragu-ragu saja kepada KPU. Ya, ragu-ragu itu tanda tidak percaya. Iya, karena KPU langsung kemudian ingin melaksanakan putusan tersebut. Dibandingkan putusan yang lain seperti Kota Perempuan yang diperjuangkan Mbak Titi juga nggak dilakukan. Tapi terkait dengan hal ini, kemudian KPU kayaknya cepat sekali untuk melaksanakan tersebut. Gitu. Kok kayaknya berkepentingan atau ada agenda begitu? Ada agenda, makanya kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini kami hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk minta penafsiran yang benar. Apakah sejak dilantik atau sejak ditetapkan menjadi calon? Kalau misalnya, sebenarnya kita lucu ketika melihat pertimbangan MA, dalam pertimbangannya alasannya sederhana, bahwa dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 itu katanya tidak menetapkan sejak kapan proses itu, apakah ada pendaftaran apa sejak dilantik. Cuman kan lucu juga, kita tahu bahwa proses pendaftaran itu, calon itu adalah sejak mendaftarkan, bukan sejak dilantik. Dan kita paham bahwa dalam pasal 7, kemudian pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 2 huruf E itu adalah tarikan satu napas sebenarnya. Artinya pasal 7 ayat 1-nya itu dengan pasal 7-2-nya itu selaras. Artinya kalau selaras sudah jelas bahwa pasal 2 itu adalah sejak ditetapkan mendaftar menjadi calon. Tidak perlu ada multitafsir ya. Yang kedua, bahwa MA itu bukan positif norm, bukan menciptakan norma baru. Tapi dalam hal ini seharusnya negatif norm, membatalkan saja. Dalam hal ini dia menciptakan norma baru itu dengan alasan bahwa itu belum jelas di dalam undang-undang. Jadi yang bikin kisruh MA. Lah, tadi Pak Marwarar bilang, udahlah nggak usah bikin rusuh lagi, ya kan? Percayakan saja ini. Jadi menurut Anda yang rusuh itu di mana sumbernya itu? Kalau lihat dari putusannya dan persoalannya sebetulnya berakar dari putusan MA. Itu. Maka bisa dikatakan yang membuat kisruh awal yang MA. Bukan Anda dan teman-teman. Nah, kita ini hanya merespon dari keinginan publik. Apa sih keinginan publik? Ternyata dapat penolakan sekali dari publik. Dan memang terburu-buru putusan itu. Sudah kita bahas sebelumnya, sejak penetapan 27 Mei misalnya, 29-nya sudah diputus. Aprilnya 29. Itu kan
kelihatan sekali. Loh, bukannya kalau cepat itu bagus? Sudah kita bahas sebelumnya, cepat lebih memang bagus. Cuman kalau cepat hanya untuk seseorang dan siapa itu kan jadi tidak equality before of law. Menjadi kan hanya yang umurnya belum 30 bukan cuma Mas Kaesang, kan banyak juga orang-orang lain, Iya. termasuk mahasiswa Anda kan, yang 2 Benar. orang itu, siapa tahu memang punya kepentingan mau ke situ. lah. Memang kita sejak kemarin sudah dikatakan di sini, bukan saya tidak pro terhadap pemimpin muda, hanya prosesnya yang harusnya caranya. Misalnya kita sepakat bahwa ke gubernur itu ala umur di bawah 30, ayo kita uji ke publik, ayo kita kemudian adakan RDP, ayo kita hearing dengan masyarakat, apakah sepakat atau tidak. Tapi setelah proses ini tidak kemudian ada kepentingan, kemudian dirubah. Sebentar, saya ke Pak Marwarar dulu. Pak Marwarar, kalau katanya Mas Hakim tadi sumber masalah itu ada di MA, mampukah kemudian dalam posisi KPU sekarang masih menunggu konsultasi dengan DPR, MK kemudian bisa menjawab segala keruwetan yang diwakili oleh Mas Hakim dan teman-teman tadi, Pak Marwarar? Ya, jadi sebenarnya MK itu sekarang barangkali dalam kepemimpinan Pak Suhartoyo sudah agak bertobat mereka itu menurut saya, yaitu dia tidak akan menyentuh-nyentuh itu masalah usia itu lagi, karena memang itu adalah merupakan legal policy yang diberikan mandatnya kepada DPR. Mau berapa kek ditaruh itu wewenang DPR. Ya. Jadi memang benar juga ini tadi yang dikatakan itu, yang membuat ricuh itu adalah putusan MA itu sendiri, karena undang-undang bicara calon, tapi yang ditentukan usianya oleh Mahkamah Agung adalah bukan calon, pasangan terpilih. Ya. Oleh karena itu, putusan itu adalah non-executable. Putusan MA itu tidak bisa dilaksanakan itu. Kalau tegas, Komisi Pemilihan harus jelas menolak itu pendaftaran Kaesang kalau itu yang dipergunakan. Karena kita sudah belajar dari putusan MK nomor 90, meskipun mereka gagal memperbaiki itu dalam kesempatan itu, tetapi mereka sudah mengatakan itu adalah wewenang pembuat undang-undang soal usia calon-calon pejabat itu. Jadi jangan disentuh-sentuh itu. Kalau disentuh lagi, apalagi seperti ini Mahkamah Agung, aduh, sederhana sekali. Bicara tentang calon yang ditentukan dalam undang-undang usianya, tetapi MA itu bukan bicara calon lagi, pasangan terpilih itu seperti tadi dikatakan oleh Mbak Titi itu. Jadi kita bicara tentang dua hal yang berbeda, yang tentu saja pasangan calon bisa lebih dari satu, tapi pasangan terpilih hanya satu yang untuk dilantik. Lepas dari kapan dilantik itu, pasangan terpilih itu bukan calon lagi pada saat itu. Jadi kalau mau ditentukan usianya di situ 30 tahun saat dilantik, wah itu sudah keliru besar, plain and simple keliru. Jadi barangkali ya namanya seperti mengarang-ngarang lah, kalau seperti apa nih ujian kita kalau nggak tahu kita karang kan. Tapi inilah sulitnya karena lembaga yang sangat katakanlah tinggi posisinya secara konstitusional, seharusnya lebih lebih waspada betul dampak daripada putusan-putusan seperti ini bisa jadi menjadi tertawaan, bisa jadi menjadi suatu bahan penyebab dari ketidakpastian hukum itu. Ya. Karena kalau begitu terjadi akan sulit. Tetapi tegas kalau saya mengatakan putusan seperti itu non executable. Ya. Lepas daripada KPU menunggu fatwa atau tertulis dari DPR, tapi ini jangan dilaksanakan lah, karena sangat sulit kalau kita mengatakan dengan sederhana undang-undang bicara tentang usia calon, Mahkamah Agung bicara tentang usia pasangan terpilih, itu dua hal berbeda sama sekali. Ya, baik Pak Marwarar, saya ke Mbak Titi kembali. Mbak Titi, ini kita kan sempat ngobrol Mbak Titi sama komisioner KPU kan, Pak Idam Halik kan. Tapi waktu saya mau konfrontir sama Mbak Titi, beliaunya kabur, ya kan? Jadi kalau sekarang kemudian saya bertanya dari perspektifnya Mbak Titi, kalau melihat KPU sekarang itu bagaimana sih? Kenapa selalu menjadikan alasan nunggu konsultasi dengan DPR gitu loh? Menurut analisa Mbak Titi, dari awal keruwetan ini muncul sampai hari ini seperti apa, Mbak?
Ya, pertama, memang setiap pembentukan peraturan KPU itu wajib berkonsultasi ya, terutama peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemilihan. Nah, konsultasi itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan memang wajib, tetapi kesimpulan dari rapat itu tidak mengikat KPU. Jadi KPU itu betul-betul merdeka. Ya. Apakah dia dalam kemandiriannya itu merasa memang akan mengikuti atau tidak mengikuti. Pada intinya adalah kemandirian KPU itu dijamin penuh oleh konstitusi kita, pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu yang pertama tuh yang mestinya menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu. Yang kedua, soal kapan usia itu dalam status calon harus dihitung, itu adalah legal policy, kewenangan dari KPU pada tataran KPU sebagai regulator teknis. Ya. Jadi memang di pemilu itu unik, Mas Don, karena tidak ada PP, peraturan pemerintah, tidak ada peraturan presiden, turunan dari operasionalisasi teknis itu pengaturannya ada di peraturan KPU. Jadi agak aneh nih, KPU yang punya otoritas mengatur, lalu disebut ketika dia menetapkan status calon itu, saat calon ditetapkan oleh KPU, dianggap dia menyimpangi undang-undang yang memberi otoritas kepada KPU. Saya juga agak aneh membaca logika dari Mahkamah Agung. Ya, Jadi Mahkamah Agung itu langsung harusnya KPU merujuk berjuang dong, Mbak, karena sudah diberikan otoritas. Dia pertahankan otoritas itu, bukannya malah kemudian diam gitu loh, Mbak. Ya, tapi memang saya bisa memahami ya kalau KPU, karena begini, saya sudah merasakan ketika KPU itu menyimpangi putusan Mahkamah Agung. Jadi di isu keterwakilan perempuan, KPU Ya. itu kan berdalih tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung karena sudah berada di tengah tahapan. Nah, itu yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan tahapannya itu masih bisa untuk KPU melaksanakan putusan tentang keterwakilan perempuan. Walaupun intensinya beda ya Mas Doni ya, Ya. karena di putusan keterwakilan perempuan terbukti sah dan meyakinkan memang intensi KPU menyimpangi undang-undang. Nah, bagaimana dengan soal putusan usia ini? Jadi sebenarnya ada bisa jalan tengah di antara polemik yang muncul. Saya di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi soal perselisihan hasil pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi selalu menekankan putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan, contoh putusan PT UN ya di kasus Irman Gusman, terlepas kita setuju atau Ya. tidak. Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan pengadilan yang inkrah itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Tetapi dia tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri. Mahkamah Konstitusi selalu menyertakan dengan pertimbangan kedua, yaitu kesesuaian dengan tahapan yang sedang berlangsung. Jadi Mahkamah Konstitusi selalu menghitung tahapannya apakah masih memungkinkan, apakah dia hadir di tengah proses yang sudah berjalan, atau bagaimana begitu. Yang pertama adalah KPU tidak punya intensi menyimpangi undang-undang ketika mengatur soal persyaratan usia yang dihitung ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahapan pencalonan itu sudah berlangsung sangat jauh, di mana bakal calon perseorangan sudah berproses, sedang menuju ke verifikasi faktual, dan kita itu sudah punya kerangka waktu tahapan. Jadi akhirnya di antara banyak pertimbangan tadi, saya berpandangan, kalau misalnya ini kan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, Ya. nanti kita berharap tentu saja Mahkamah Konstitusi akan menyatakan soal usia calon itu adalah legal policy kewenangannya KPU. KPU. Saya hakul yakin tuh putusannya akan seperti itu gitu ya. Nah, tetapi sebelum ada putusan itu keluar, bagaimana cara kita menemukan titik temu nih? Satu sisi kita menghormati putusan inkrah dari Mahkamah Agung, tapi di sisi lain kita tidak mengaduk-aduk atau membuat karut marut tahapan pilkada yang sudah berjalan. Maka pilihannya adalah tidak berlaku di 2024 karena memang tidak mungkin bongkar pasang kerangka waktu tahapan yang sudah berjalan. Karena kalau kita bongkar pasang lagi,
Artinya tidak ada kepastian hukum, lalu tidak ada kepastian prosedur di dalam proses pencalonan kita. Ya. Dia hanya relevan berlaku setelah 2024. Yang begitu. berikutnya berarti Karena ya. masa sih kita mundur lagi ke belakang, membuka lagi pendaftaran bakal calon perseorangan. Memangnya hari ini dibuka, hari ini bakal calon perseorangan bisa daftar. Kan mengumpulkan dukungan itu bukan kerja instan Iya, 1-2 hari atau seminggu begitu. Jadi dengan pertimbangan dua hal tadi sebagai titik temu, ya itu bergantung ke depan 2024, setelah 2024 kecuali nanti pembentuk undang-undang misalnya lebih menegaskan di dalam undang-undang pilkada yang baru kapan usia calon itu dihitung. Ya. Nah, itu yang saya kira menjadi titik temu terbaik di dalam merespon putusan soal usia ini, Mas Oke, Don. baik. Dan itu Mbak Titi hakul yakin katanya Mas Hakim ya. Nanti keputusan MK seperti apa, kita tunggu saja. Nah, sebenarnya apa sih substansi yang Anda ajukan ke MK itu, apa saja? Substansinya sebetulnya sederhana, hanya menafsirkan pasal 7 ayat 2 itu sebenarnya huruf E itu adalah menyatakan bahwa umur 30 itu sejak mendaftarkan menjadi calon. Calon ya. Itu saja. Oke, hanya itu saja. Permintaan kita hanya itu saja. Itu sederhana sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari Kalau Anda jadi ketua KPU perlu ini nggak cari wangsit dulu ke Gunung Kawi untuk menafsirkan soal itu? kayaknya harus begitu karena melihat dari KPU yang sekarang ini memang kadang cepat respon, kadang tidak. Tergantung tensi-tensinya kayaknya. Seharusnya saya sepakat dengan Mbak Titi tadi disampaikan karena dia punya otoritas sebagai badan untuk melaksanakan atau tidak. Atau jalan tengahnya adalah apa yang dikatakan Mbak Titi ini berlaku untuk selanjutnya. Ya, yang next ya. Tapi next. dalam kondisi, saya pinjam lagi statementnya Mbak Titi, kalau memang MK nanti memutuskan bahwa itu adalah otoritasnya KPU, ya kan, untuk menafsirkan itu, sementara Anda sendiri lagi nggak percaya sama KPU, ya bagaimana? Berarti nanti ketika begini ada dua opsi. Pertama putusan MK yang legal policy, yang sebetulnya putusan MA yang sejak umur 30 sejak dilantik. Ini akan menjadi persoalan baru juga. Dan memang umumnya seharusnya memang Mahkamah Konstitusi itu ketika persoalan begitu dia akan mengembalikan kepada pemerintah dan DPR. Atau dikatakan tadi open legal policy itu jalan tengahnya, jalan amannya. Tetapi kalau memang MK kemudian ingin tegas dan ingin ikut jelas, akan memberikan tafsir biar kemudian tidak ada simpang siur di sini, simpang siur antara MA putusan MA dan kemudian MK. kembalikan lagi, nggak jadi barang nantinya. Jadi biar tegasnya harus maunya. Seharusnya kalau biar tegas, kalau menurut kami adalah MK mengabulkan permohonan ini biar kemudian suatu saat tidak ada persoalan lagi. Atau kalau MK tidak bisa memberikan putusan begitu, setidak-tidaknya adalah KPU. Ya, KPU yang Anda tidak percaya tadi itu kan? Ya, kurang lah, bukan tidak. Oke, Pak Marwarar, ini bukannya malah kondisinya sekarang kita lagi mempertentangkan MA sama MK dong jadinya, dua lembaga ini, Pak. Ya, memang ini salah satu masalah karena adanya split jurisdiction atau kewenangan yang dipisah antara pengujian undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu yang tidak begitu lumrah sebenarnya di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini bisa lebih tegas lagi kalau MK nanti menjelaskan, menegaskan bahwa putusan MA itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan atau prospektif. Dalam arti kalau suatu proses pemilu atau pemilihan kepala daerah sedang berlangsung seperti sekarang, tidak bisa diotak-atik syarat-syarat yang ada di undang-undang pelaksanaan pilkada demikian. Tetapi kalau itu pun diterima putusan MA, harus nanti di pemilu kada berikut. Lepas daripada kita tidak sependapat dengan MA, karena itu sebenarnya bukan kewenangan MA itu. Itu penetapan pasangan calon adalah bagian daripada usia calon yang bukan pada waktu pasangan terpilih. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi jelas kalaupun mau dirubah, dan saya kira MK sudah konsisten, dia sesudah pengalaman pahit putusan nomor 90, mereka mengatakan itu adalah merupakan suatu kompetensi daripada pembuat undang-undang. Itu sudah jelas nanti akan menjadi tegas dengan putusan MK itu. Pak Marwarar setuju.
Pak Marwarar sependapat nggak dengan Mbak Titi bahwa nanti prediksinya Mbak Titi keputusan MK itu akan dikembalikan kepada otoritasnya KPU begitu? Ya, saya kira memang demikian, tetapi dikembalikan dalam arti pedomannya adalah undang-undang itu sendiri yang tidak akan berubah dengan putusan MA itu, karena memang yang dirubah MA itu, Mahkamah Agung itu sebenarnya bukan kompetensi mereka itu adalah kompetensi, bagian dari kompetensi pembuat undang-undang yang dirumuskan kembali oleh KPU secara pas, karena batas waktunya tentu harus ditentukan kapan sih pendaftaran calon itu ditetapkan usianya, tentu pada waktu mendaftar, tetapi prosesnya ada lagi, yaitu syarat-syaratnya diteliti dulu, maka dia buat penetapan pasangan. Saya kira ini yang terjadi di dalam proses. Oke, baik. Sekilas Mbak Titi, sebenarnya kalau di KPU itu semua keputusan itu harus melalui rapat pleno nggak, Mbak Titi? Ya, betul. Jadi forum tertinggi pengambilan keputusan di KPU adalah rapat pleno. Makanya kan kemudian kalau kita flashback ya Mas Doni, Pak Hashim Asyari itu kan pernah diberi sanksi ya, peringatan oleh DKPP karena berbicara soal proses di Mahkamah Konstitusi yang belum berkepastian hukum dan atas nama sendiri begitu. DKPP mengingatkan bahwa kebijakan kelembagaan KPU itu adalah dikeluarkan dari rapat pleno, tidak bisa kemudian menjadi komentator atau analis orang per orang. Analis itu cukup Pak Marwarar sama saya saja gitu ya. Anggota KPU itu pelaksana undang-undang dan pelaksana keputusan pleno. Nah, tadi saya ingin menambahkan Pak Marwarar. Tadi betul sekali Pak Marwarar menyampaikan, ya tentu saja karena guru kita bersama begitu. Jadi ketika MK menyatakan bahwa operasionalisasi dari persyaratan itu adalah legal policy dari KPU, maka ketika KPU sudah memutuskan dan keputusan itu dibuat secara konsisten, maka mestinya tidak bisa dianggap bahwa keputusan yang dibuat KPU dalam peraturan yang mereka terbitkan dianggap bertentangan dengan undang-undang begitu. Jadi yang menjadi persoalan adalah Mahkamah Agung ini mengambil alih kewenangan legal policy dari KPU di dalam mengatur teknis implementasi persyaratan usia untuk sesuatu yang tidak punya isu hukum begitu. Jadi apa yang sudah diatur oleh KPU itu memang otoritas penuh KPU. Jadi tidak ada permasalahan hukum di dalam pasal 4 ayat 1 huruf D yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, disinilah Mahkamah Konstitusi harus meluruskan. Jadi harusnya kita ketika itu disebut sebagai bagaimana operasionalisasi syarat usia itu adalah kewenangan KPU, maka kewenangan KPU itu harus dihormati karena dialah regulator teknis. Begitu. Artinya kita berharap MK mengembalikan sesuai marwahnya. Kalau yang sebelumnya KPU kemudian otoritasnya diambil oleh MA sampai urusan teknis perintilan, ya kan? Ya udah MK kembalikan saja gitu kan? Oke, tahan dulu. Betul sekali. Sama satu lagi nih Mas Doni ada ya. Pembelajaran dari uji materi ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi. Jadi karena yang menguji itu adalah Perludem, Mahkamah Konstitusi itu menyatakan itu berlaku untuk pemilu berikutnya. Padahal kalau MK mau itu bisa saja tuh soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu berlaku di 2024. Tapi karena rule of the game-nya ini udah jalan, tidak boleh tuh dirombak sembarangan. Jadi berlakulah di 2024. Mestinya tidak sulit bagi KPU untuk membaca pola yang sama untuk putusan soal usia ini. Jadi berlakunya setelah 2024. Iya, mungkin bukan hanya soal kita bicara aturan main ya, Mas Hakim, tapi kita juga harus pandai melihat siapa saja pemainnya dalam game itu, ya kan? Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Mas Hakim. Mas Hakim, kenapa sebenarnya Anda harus menolak putusan MA itu? Pertama sebetulnya sudah kami jelaskan kemarin dari aspek prosedural dan aspek substansi. Dari aspek prosedural bahwa putusan ini memang sangat cepat dan tergesa-gesa. Dan kedua dari aspek substansi bahwa putusan ini memberikan tafsir baru terhadap pilkada.
yang sebelumnya sejak didaftarkan menjadi calon, kemudian adanya putusan ini berubah menjadi sejak dilantik. Begini deh, coba kita jangan ada dusta di antara kita. Kita buka-bukan aja, kita lihat dari perspektif politik. Sebenarnya apa sih yang Anda tidak inginkan ya kalau kemudian putusan itu dijalankan, dan apa yang Anda inginkan sebenarnya? Kalau misalnya kita sesuai dengan judul kita, ini kan pasal yang dianggap pro Kaisang kan, walaupun Anda juga katakan tadi ini tidak menyasar ke Kaisang, ya kan? Tapi sebenarnya kan kita berkepentingan bahwa Republik ini jangan sampai menjadi sebuah kerajaan misalnya. Ya, kan? Saya mau tahu dari perspektif Anda, seperti apa sebenarnya tujuan yang kemudian mendorong Anda bersemangat untuk maju sampai ke MK pula ini? Ya, kalau dari perspektif politik sebenarnya kita yang diuntungkan dari putusan MA itu adalah Mas Kaisang. Tetapi kita bukan kita, Mas Kaisangnya yang diuntungkan. Mas Kaisang aja. Yang diuntungkan adalah Mas Kaisang. Dan kemudian sebenarnya kenapa kami kemudian gradasi mengawal ini sampai kemudian melaporkan 3 hakim, kemudian sampai ke MK. Kita sebetulnya ingin mengawal sebenarnya proses salah satu proses demokrasi dan konstitusi ini. Dan dalam hal ini yang sangat dekat adalah pilkada yang kemudian bertepatan dengan adanya putusan MA ini, MA nomor 23 itu. Dan ini kemudian menurut kami karena putusan kemarin dapat penolakan, dan sebetulnya sebelumnya ada putusan yang 90, seharusnya hakim MA itu harusnya hati-hati dari adanya putusan sebelumnya, sehingga ada kisruh-kisruh. Sudah berapa kali ada kisruh ini. Dan kemudian kenapa kemudian kita ke MK? Kita ingin minta ke MK untuk kemudian memberikan tafsir yang jelas sehingga persoalan ini kemudian tidak menggantung, dan berharap kepada MK tidak lepas tangan. Setidak-tidaknya kalau misalnya tadi adalah kemudian legal open legal policy, itu setidak-tidaknya, atau kalau MK berani dengan sikapnya dan tegas menafsirkan bahwa umur 30 itu adalah sejak mendaftarkan menjadi calon, bukan sejak dilantik. Sehingga tidak ada nanti kerisauan, dan selanjutnya ini akan menjadi hal yang sangat penting dan baru untuk kedepannya. Jadi ini visi Anda ya, Anda bicara bukan hanya karena tidak suka sama Kaisang begitu? Tidak, ya benar. Tidak suka sama Pak Jokowi dan keluarganya? Tidak. Kita memang secara konstitusi dia punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Dan kita karena ada prosesnya, kemudian kita karena prosesnya menurut kita yang kami adalah curigai, maka kita mengawal itu dan memastikan apakah ini benar atau tidak, apakah ada udang di balik batu. Iya, adanya bukan udang di balik batu, udang di balik bakwan sekarang. Udang di balik bakwan. Iya. Pak Marwarar, sebagai warga senior, sebagai mantan hakim konstitusi, menurut perspektif Anda, ini saya tidak bicara soal politik ya Pak ya. Kenapa menurut Bapak bahwa kita harus sependapat dengan Mas Hakim? Ya, kenapa kita harus kemudian mematahkan putusan MA itu, Pak Marwarar? Halo Pak. Halo Pak Marwarar, bisa mendengar suara dari studio Pak? Oke, sepertinya ada kendala suara. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi mungkin masih ingat bahwa Ketua KPU di awal-awal sangat tegas mengatakan akan kekeh pada PKPU 9 2020. Kenapa kok sekarang sepertinya masuk angin atau kemudian ada semacam ketidakpedean gitu Mbak Titi? Kemana arah ini akan mengarah menurut Mbak Titi? Ya, Mas Don, karena saya kebetulan bukan juru bicara KPU, jadi tidak bisa menjawab mengapa KPU sampai seperti itu ya. Tetapi saya kira publik akan menilai ya konsistensi dari KPU kita. Bagaimana misalnya antara satu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan yang lain. Yang menjadi masalah itu adalah perilaku tebang pilih dan tidak punya pakem yang konsisten. Nah, dalam soal usia ini saya kira suka tidak suka walaupun Mahkamah Konstitusi kebagian getahnya, memang pilihan yang paling memungkinkan untuk mengurai benang kusut kita hari ini adalah Mahkamah Konstitusi. Meskipun kalau tadi saya sudah setuju dengan Pak Marwara ya, Mahkamah Konstitusi ini nampaknya ingin memperbaiki
persoalan yang sudah mereka timbulkan di dalam putusan 90. Ya. Jadi kalau kita baca rekam jejak Mahkamah Konstitusi, misalnya putusan 141 tahun 2023, lalu juga putusan 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen, Mahkamah kemudian berusaha untuk betul-betul satu mempertimbangkan bahwa kewenangan dari yang punya otoritas itu harus betul dilindungi. Yang kedua, bagaimana memastikan stabilitas dan kondusivitas tata kelola tahapan. Jadi kalau dengan pertimbangan dua hal itu, ya kita tidak susah untuk membaca arah dari Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai kemudian ini ada putusan 90 jilid 2 ya, saya setuju dengan Pak Maru. Iya. Putusan 90 itu jadi nokta merah perjalanan Mahkamah Konstitusi yang mestinya tidak boleh terulang. Dan apa yang dimohonkan oleh atau perkara yang didampingi oleh Mas Hakim ini mudah-mudahan meneguhkan kembali eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Baik, karena Mbak Titi tadi menyebutkan diksi nokta merah, saya jadi ingat sebuah sinetron di televisi swasta dulu ada kata nokta merah. Itu nggak ada bagusnya semua, penuh dengan air mata dan drama gitu kan. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Saya kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, saya tidak bisa mendengar apa-apa yang terjadi karena down ini internetnya. Oke, baik. Tapi barangkali kalau saya berharap sebenarnya MK bisa menegaskan bahwa soal usia adalah wewenang dari pembuat undang-undang, konsisten dengan apa yang telah dikemukakan selama ini, dan itu saja sudah akan bisa mengatasi persoalan putusan Mahkamah Agung ini, karena usia yang dibicarakan oleh Mahkamah Agung itu bukanlah usia pasangan calon, tetapi pasangan calon terpilih, pasangan terpilih. Oleh karena itu menurut saya kalau tegas seperti dalam putusan yang disebutkan Mbak Titi tadi itu, nomor 141 itu adalah kompetensi pembuat undang-undang, saya kira sudah bisa diselesaikan itu, bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak boleh menyentuh apa yang menjadi kewenangan daripada pembuat undang-undang itu. Karena sebenarnya Mahkamah Agung telah merubah undang-undang itu sendiri dengan tambahan pasal bahwa usia 30 itu adalah diukur dari pada saat dilantik. Itu saja sudah merupakan perubahan undang-undang yang jelas dengan pendirian Mahkamah Konstitusi. Itu seluruhnya adalah kompetensi daripada pembuat undang-undang. Terbatas komentar saya karena saya tidak bisa mendengar tadi sisa daripada percakapan. Ya, itulah hebatnya guru kita Pak Marwarar. Walaupun pertanyaan saya terputus-putus, tapi beliau bisa membaca ya suara dan batin saya sehingga jawabannya sangat tepat dan presisi ya. Mas Hakim, ini kan pintu terakhir Anda berharap pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan, what next? Misalnya tidak sesuai harapan atau setidak-tidaknya tadi dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Saya berharap ini penuh sesuai dengan harapan bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam hal ini adalah penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi. Hanya kepada mereka lah kita berharap. Kepada siapa lagi? Kalau penjaga gawangnya sudah tidak netral misalnya, kita bayangkan tidak netral. Makanya kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi karena di lain pihak kita sudah tidak bisa berharap kepada KPU kalau misalnya kita sudah melihat responnya, kita tidak bisa berharap kepada MA, maka jalan satu-satunya bagi kami adalah hanya menyerahkan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kami percaya kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian kami melakukan pengujian dan permohonan. Dengan begitu berharap bahwa harapan terakhir bahwa Mahkamah Konstitusi ini karena dia adalah sosok negarawan dan dia tidak punya kepentingan apapun, dia hanya punya kepentingan untuk bangsa dan negara, harus memberikan solusi yang terbaik, dan kemudian setidak-tidaknya tadi dikatakan bahwa mengembalikan usia atau mengembalikan kebijakan ini kepada pemerintah. Atau misalnya kalau dia tidak lepas tangan,
menegaskan bahwa 30 itu sejak didaftarkan Ya. menjadi calon, bukan sejak dilantik. Ya, kita tunggu saja. Sebelum berpisah, Mbak Titi, satu saja singkat. Kalau di depan Mbak Titi ada ketua KPU atau para komisioner KPU, semangat apa yang bisa Mbak Titi berikan kepada mereka untuk kemudian ya melahirkan hal yang menjadi harapan kita semua seperti kata Mbak Titi tadi? Ya, tentu saja KPU harus bekerja sesuai dengan kemandirian mereka ya. Berkonsultasi kepada pembentuk undang-undang dan yang kedua konsisten dengan kerangka waktu, tahapan dan jadwal dan tahapan pilkada yang sudah mereka rumuskan. Jadi kalau kemudian tahapan dan jadwal itu dibongkar kembali, itu mudah sekali dibaca oleh masyarakat bahwa ini dalam rangka untuk memenuhi atau kemudian mengakomodir kepentingan tertentu. Kita ini agak ironis ya, dari pilpres ke pilkada, itu kok untuk menjadi calon harus terus dibantu oleh pengadilan. Kenapa kita tidak biarkan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan main dan prosedur yang sudah ada? Ini menjadi betul-betul catatan di mana akhirnya kepentingan yang dalam skala lebih besar itu seolah-olah dilimitasi oleh 1-2 orang saja. Bagi saya ini akan menjadi legacy yang sangat buruk dari pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu ya mudah-mudahan KPU-nya tetap mandiri, fokus kepada menjaga stabilitas tahapan. Di saat yang sama Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan putusan-putusan yang sebenarnya memperlihatkan bahwa Mahkamah ingin serius memperbaiki keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi dan demokrasi itu. Baik, baik, terima kasih. Kalaupun nanti tidak sesuai harapannya Mas Hakim, ada satu peluang kita bisa buka jasa. Biro Jasa membuat akte kelahiran yang dimundurkan. Ya. Terima kasih Mas Hakim, Mbak Titi terima kasih, Pak Marwara terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Salam sehat buat Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih terus kembali dengan beragam berita dalam NTV Prime Bulletin dan kami masih punya segmen dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.